Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Gunda Arifah selaku mentor sekaligus Kakorwil Pendidikan Kecamatan Ambarawa, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh rekan-rekan orientasi P3K angkatan 22 yang hari ini sedang seminar. Langsung saja saya di sini akan menyampaikan mengenai laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K yang kemarin kita sudah bersama-sama melakukan Zoom dan mentoring, dan hari ini saatnya untuk mempresentasikan. Di sini untuk biodata peserta, nama saya Ade Ardianto dari SD Negeri Pasekan 2. Jabatan saya sebagai pengadministrasi perkantoran. Nah, mengapa dilakukan orientasi? Nah, ini menjawab sebagai latar belakang bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN berbunyi bahwa P3K wajib dibekali pengetahuan, pemahaman dan penghayatan mengenai hak, kewajiban, larangan serta kedudukan dan peran di dalam birokrasi. Jadi P3K itu wajib tahu hak dan kewajiban maupun larangan serta nilai-nilai etika yang harus dilaksanakan ketika panjenengan semua bekerja sehari-hari di OPD masing-masing. Yang kedua, dilakukan orientasi bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi jabatan. Jadi panjenengan semua melaksanakan orientasi ini untuk mengetahui tugas dan fungsi jabatan. Oh, saya itu sebagai pengadministrasi perkantoran, jadi saya bisa melaksanakan tugasnya itu setiap hari seperti ini, dan seperti ini. Selanjutnya, maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi ini, yang pertama, maksudnya adalah pembekalan untuk P3K, mengenalkan nilai dasar ASN serta pemaparan kode etik dan perilaku. Pembekalan bagi P3K sudah sangat jelas bahwa orientasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta informasi mengenai tugas-tugas yang harus kita lakukan di OPD masing-masing. Yang kedua, mengenalkan nilai dasar ASN. Mengenalkan nilai dasar ASN seperti yang sudah kita terima bersama, bahwa nilai dasar ASN nanti berorientasi kepada core value ASN, yaitu ASN berakhlak. Yang ketiga, pemaparan kode etik dan perilaku. Jelas bahwa kita sebagai pegawai memiliki kode etik ataupun aturan hak, kewajiban maupun larangan yang harus kita taati bersama. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari pelaksanaan orientasi ini, yang pertama, memahami visi misi instansi. Kita bekerja harus selaras dengan visi dan misi instansi yang sudah bersama-sama ditentukan di sekolah masing-masing. Yang kedua, memahami peran dan kewenangan. Jadi kita mengetahui bahwa tugas kita di sekolah itu sebagai pengadministrasi perkantoran adalah sebagai A, B, C dan seterusnya. Jadi tidak ada istilahnya P3K bekerja tidak mengetahui tupoksinya di sekolah masing-masing. Yang ketiga, menumbuhkan semangat kerja. Dengan orientasi ini kita akan lebih bersemangat dalam bekerja. Nah, kapan dilaksanakan orientasi ini? Orientasi dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober tahun 2025 melalui Zoom, dan mentoring pada tanggal 17 sampai 21 Oktober tahun 2025 yang dilaksanakan di Aula Korwilcam Pendidikan Kecamatan Ambarawa. Nah, setelah kita mengetahui program-program di Kabupaten Semarang, kita lanjut kepada visi SD masing-masing. Saya di sini di SD Negeri Pasekan 2 mengangkat visi mewujudkan peserta didik berbudaya, berbudi luhur, mengamalkan imtak dan terlampil di era globalisasi. Adapun misi SD Negeri Pasekan 2 adalah menciptakan sekolah berbudaya
meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama, melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif, meningkatkan kerukunan, kebersamaan dan kepedulian, menjadikan sekolah dengan peserta didik yang memiliki budaya baca, membimbing peserta didik untuk berprestasi. Tujuan dari SD Negeri Pasekan 2 adalah mengembangkan budaya sekolah yang religius dan membudayakan sikap disiplin, melaksanakan pendekatan pembelajaran mendalam, meningkatkan iptek, menyelenggarakan berbagai kegiatan pembiasaan, menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Nah, mengenai rencana hasil kerja tahunan, yang pertama kita menentukan rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Adapun rencana hasil kerja dari pimpinan yang saya intervensi adalah tersusunnya perencanaan satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Nah, untuk rencana hasil kerja, yang pertama adalah terlaksananya kegiatan kepanitiaan di sekolah sesuai ketentuan berlaku yang telah ditetapkan. Aspek kuantitas indikator kinerja individu adalah terselesaikannya perencanaan SPMB tahun 2025, target 100%, kegiatan dan tahapan. Kegiatannya adalah pelaksanaan SPMB di sekolah. Tahapannya adalah melakukan pendaftaran siswa baru, melakukan konsultasi dengan atasan, menginput data siswa secara online, dan yang keempat adalah menyusun laporan hasil SPMB. Output kegiatan terlaksananya penerimaan peserta didik baru. Nilai berakhlak, saya melakukan pendaftaran siswa baru dengan cermat dan teliti atau kompeten. Saya melakukan konsultasi dengan atasan, harmonis. Saya menginput data siswa secara online dengan memperhatikan kepuasan masyarakat, berorientasi pelayanan. Saya menyusun laporan hasil SPMB dengan bertanggung jawab dan mengumumkan di papan pengumuman akuntabel. Untuk rencana hasil kerja yang kedua adalah terwujudnya perencanaan berbasis data atau pengelolaan Dapodik. Aspeknya kuantitas, indikator kinerja individu, terselesaikannya input data pada aplikasi Dapodik, target 100%. Untuk kegiatannya adalah penginputan data pada aplikasi Dapodik. Tahapan dalam kegiatan ini yaitu mengumpulkan data dari siswa, guru maupun tenaga kependidikan yang akan diinput. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan atasan dan teman sejawat, menginput data pada aplikasi Dapodik dan menyusun laporan akhir Dapodik. Output kegiatan adalah terlaksananya input data pada aplikasi Dapodik dan nilai berakhlak. Saya mengumpulkan data dari siswa, guru maupun tenaga kependidikan yang akan diinput dengan ramah, berorientasi pada pelayanan. Saya melakukan koordinasi dengan atasan, yaitu harmonis. Saya menginput data pada aplikasi Dapodik dengan kualitas terbaik, kompeten, dan saya menyusun laporan akhir Dapodik di setiap akhir bulan dan disampaikan di rapat sekolah serta melampirkan di dokumen sekolah. Untuk rencana hasil kerja yang ketiga adalah terwujudnya kelancaran pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer di sekolah. Aspek kuantitas, indikator kinerja adalah pelaksanaan ANPK di sekolah. Target 100%, kegiatan dan tahapan. Kegiatannya adalah melaksanakan ANPK di sekolah. Tahapannya adalah menyinkronkan peserta ANPK dari Dapodik. Yang kedua, menyiapkan sarana dan prasarana ANPK. Yang ketiga, melaksanakan ANPK sesuai jadwal. Dan yang terakhir adalah melaporkan hasil ANPK di sekolah. Output kegiatan adalah terlaksananya ANPK di sekolah dengan baik. Nilai berakhlak adalah saya menyinkronkan data peserta ANPK dengan data sebenarnya yang tercatat di Dukcapil atau loyal, menyiapkan sarana prasarana dengan bekerja sama dengan pihak terkait, kolaboratif, melaksanakan ANPK sesuai jadwal, akuntabel, melaporkan hasil ANPK di sekolah untuk evaluasi ke depan, adaptif. Kesimpulan dari rencana ataupun orientasi pada hari ini adalah kegiatan orientasi menambah pengetahuan P3K,
mengenai visi dan misi instansi. P3K lebih memahami peran dan tupoksi kinerja dengan mengedepankan nilai core value ASN berakhlak. Terima kasih. Demikian tadi orientasi dari saya. Mohon kepada rekan-rekan apabila akan menanggapi. Saya atas nama Yuslami akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Adi. Pada RHK disampaikan bahwa terdapat pengisian dapodik. Bagaimana alur yang saudara lakukan saat mengisi dapodik, misal terkait dengan PIP? Nah, terima kasih kepada Pak Yuslami telah bertanya. Alur pengisian dapodik pada saat pengisian PIP yang pertama, sebagai tenaga administrasi hanya mengisikan. Jadi data didapat dari wali kelas masing-masing, wali kelas yang mengumpulkan data-data, ataupun dari tenaga administrasi mengisikan berdasarkan formulir peserta didik yang didapat ketika peserta didik mendaftar di sekolah masing-masing, melihat mengenai penghasilan beserta pekerjaan dari orang tua. Jadi tenaga administrasi hanya menginputkan data berdasarkan dari wali kelas maupun guru lain berdasarkan rapat di sekolah. Gitu Bapak. Jadi tenaga administrasi ini bukan sebagai pemegang penentu penerima PIP, tetapi dari semua guru dan berdasarkan dari penghasilan orang tua maupun pekerjaan orang tua. Gitu. Terima kasih. Barangkali Bapak Ibu guru lainnya, bagi yang mau bertanya kami persilakan. Satu dok, yang bertanya. Mungkin ada yang lainnya. Apa hanya satu saja? Yang pertanyaan sudah jelas semuanya. Yang lainnya juga bisa menanyakan ya, tidak hanya satu saja. Mungkin disampaikan ke kepala sekolah, ada yang menanyakan. Dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Ternyata tidak ada. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang baru saja nongol. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan seminar MOC pada pagi hari ini. Luar biasa, Mas Pak Adi, mohon maaf, lupa Pak Adi ya. Pak Adi sudah mempresentasikan hasil daripada kegiatan MOC ini yang berupa laporan dan sudah dibuat PPT dengan bagus, luar biasa pembuatan PPT-nya, dan juga tujuan dari apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan jabatannya Pak Adi adalah sebagai pengadministrasian perkantoran, itu nih, atau kepegawaian. Pengadministrasi perkantoran. Administrasi perkantoran. Nah, kalau dilihat apa yang dipaparkan tadi di RHK-nya itu sudah sesuai dengan jabatan ataupun tugasnya. Tupoksinya sudah masuk, dan termasuk apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Yuslami tadi mengenai bagaimana menginput data ya, ke Dapodik juga sudah ada penjelasan dari Pak Adi. Dan kalau kita lihat lagi, coba dilihat sebelum RHK ya, sebelum RHK itu lagi. Nah, yang sebelum itu tadi ada 3. Nah ini turun lagi, turun. Nah ini RHK
RHK-nya ini adalah nanti nyambung dengan SKP daripada Pak Adi. Jadi apa yang direncanakan di RHK itu nanti saat SKP juga isinya adalah sesuai yang sudah direncanakan itu. Nah, di sini sasaran kinerja pegawai berisi rencana hasil kerja yang harus dicapai P3K, betul yang ditulis olehnya di RHK tadi, dan juga sudah menyangkut perilaku kinerja, menyangkut dengan nilai dasar berakhlak. Sudah tahu ya nilai dasar berakhlak itu apa saja? Sudah hafal? Dan silahkan dilihat lagi di RHK-nya. Kalau menyangkut dengan nilai dasar berakhlaknya, sudah masuk atau belum di RHK? Di RHK. RHK. Ya, yang pertama, rencana hasil kerja ini yang terwujudnya perencanaan berbasis data pengelolaan dapodik. Ini yang sekolah ya. Yang penjenengan berarti yang mana? Ini ya indikator kinerjanya penjenengan berarti terselesainya input data pada aplikasi dapodik, atau turun lagi. Terus sudah masuk apa belum yang berakhlaknya? Ini ada lagi pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Coba lihat lagi yang bawah. Nah, ini ya, lagi turun. Hanya 3 ini. Ya, hanya 3 itu ya. SPB, Nah, Dapodik dan ANPK. Yang merujuk langsung ke berakhlaknya belum ada ya? Yang Nanti, merujuk. jadi setiap kegiatannya itu jangan meninggalkan yang berakhlaknya itu. Jadi nah itu nilai berakhlaknya. Oh sudah ada ya. Ya, melaksanakan ANPK sesuai jadwal dengan bertanggung jawab. Oh ya, akuntabel. Ya, ternyata sudah ada di paling pojok, ini berakhlaknya sudah ada. Jadi tetap itu yang harus disertakan. Jadi kegiatan bisa terlaksana, itu sudah ada kegiatan yang dilakukan oleh penjenengan apa di kegiatan dan tahapan. Ya, sudah luar biasa apa yang direncanakan oleh Pak Adi, dan semoga nanti Pak sampai pada akhirnya itu semua bisa terlaksana 100%. Ya, cukup itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah? Cukup. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mungkin bisa disimpulkan. Yeah. Terima kasih Bapak Ibu. Berkaitan dengan hari ini, kesimpulannya adalah kegiatan orientasi menambah pengetahuan P3K mengenai visi dan misi instansi, sehingga P3K lebih memahami peran dan tupoksi kinerja dengan mengedepankan nilai core value ASN berakhlak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.